kayak itu adalah percakapan antara si Suga dengan shadow-nya dia sendiri, dan itu kayak wow, oke. Kayak emang tiap lirik BTS tuh maknanya tuh dalam banget sih, kayak aku nggak pikir sampai sejauh sana, kayak keren banget lah pokoknya. Hai semuanya, kembali lagi di Bekalis by Retri. Video ini adalah khusus video review buku Map of the Soul 7 yang ditulis oleh Murray Stein dan akan dirilis oleh penerbit Spring. BTS dikenal sebagai salah satu musisi berasal dari Korea Selatan yang memecahkan berbagai rekor di seluruh dunia. Dan BTS ini juga dikenal sebagai musisi yang mempunyai ciri khas yang spesial yang bikin mereka tuh beda dari musisi dari Korea Selatan lainnya. BTS tuh berani ngangkat isu-isu sosial kayak mental health dan masih banyak lagi, dan itu adalah salah satu alasan kenapa aku jadi fansnya mereka. Pas aku masuk jadi ARMY, aku tuh tertarik gak cuman dari lagu-lagunya aja, tapi dibalik dari karya-karya mereka tersebut tuh bener-bener ada maknanya. Para ARMY pasti udah familiar banget dengan nama Murray Stein, karena bukunya Murray Stein yang Jung's Map of the Soul menjadi inspirasi dari albumnya BTS, terutama yang Map of the Soul Persona. Dan di buku Map of the Soul 7 ini, Murray Stein itu menjelaskan atau merefleksikan arti-arti di balik lagu-lagu BTS yang ada di album Map of the Soul 7. Khususnya untuk album Map of the Soul 7 sendiri ini, itu udah memecahkan rekor di mana-mana, dan jujur aja banyak banget lagu favorit aku yang ada di album itu, mulai dari Black Swan. Terus aku suka banget sama lagu yang Inner Child. Terus aku suka yang Friend. Oh, aku suka Ego. Dan sebenarnya satu album itu benar-benar bagus semua lagu-lagunya. Di buku ini, Murray Stein tuh menjelaskan banyak hal, mulai dari judulnya Map of the Soul 7, kenapa BTS menamakan albumnya mereka itu 7. Sini Murray Stein awal mulanya tuh menjelaskan kenapa sih BTS memilih angka 7. Selain album ini adalah untuk 7 tahun anniversary-nya mereka, ada makna di balik angka 7 itu. Apa aja makna 7 gitu loh. BTS udah kerja keras banget untuk mencapai posisinya mereka sekarang ini. Dan Murray Stein di sini bilang kalau album Map of the Soul 7 ini adalah sebuah perayaan atau tanda perjalanan BTS selama 7 tahun. BTS itu sekarang udah sampai di puncak suksesnya, dan dibalik kesuksesan mereka itu tentu aja dari tahun ke tahun gitu, banyak banget hal yang harus mereka hadapi selama 7 tahun untuk mencapai posisinya mereka sekarang ini. Di buku ini, Stein tuh sebenarnya menjelaskan makna dari album Map of the Soul 7 itu intinya adalah BTS ingin menyampaikan kepada kita semua kalau kami hanyalah manusia biasa, BTS tuh hanyalah manusia biasa di belakang topeng penampilan yang menghibur. Dan mereka juga ingin menyampaikan kalau kami, BTS itu adalah orang-orang yang sama kayak kalian juga. Kami punya sejarah, kami punya kesulitannya sendiri, kami pun juga menderita. Dan inilah interpretasinya Murray Stein untuk album Map of the Soul 7. Mungkin kalau untuk reviewnya nih, aku gak bakal deep banget, karena album Map of the Soul 7 itu kan banyak banget ya, jadi gak mungkin satu-satu aku bakal ngejelasin. Jadi aku hanya memilih beberapa chapter atau beberapa lagu yang menurut aku tuh, oh ternyata ini loh maknanya di balik musik videonya, di balik lagunya, di balik liriknya, yang sebenarnya tuh sebelum aku nggak begitu ngerti. Jadi pas aku lagi baca buku Map of the Soul 7 ini, aku juga sambil nyalain lagu di album Map of the Soul 7, dan juga aku nonton MV-MV-nya, dan itu pas setelah aku baca tuh kayak aku langsung, oh ternyata ini tuh maksudnya, maksud di balik lirik mereka, maksud arti dari musik video tersebut, tambah kayak, oh jadi begitu. Yang paling penting dari buku ini nih, ini kan masuknya ke non-fiction, dan ini adalah buku non-fiction tentang psikologi. Untuk orang awam seperti aku yang emang jarang banget baca non-fiction, terutama tentang psikologi gitu, itu jarang-jarang banget aku baca. Dan untuk buku ini, bahasanya tuh nggak begitu susah, jadi terjemahannya tuh masih mudah untuk dimengerti, apalagi untuk aku ya, aku yang jarang banget baca buku non-fiction tentang psikologi. Di sini mungkin aku bakal ngejelasin 4 lagu aja yang menurut aku kayak, oh artinya tuh kayak gini toh. Yang pertama itu Persona, abis itu ada Boy With Love, terus ada Interlude Shadow. Sebenarnya untuk lagunya yang paling aku suka dan paling performance-nya BTS yang paling keren itu adalah On sama Black Swan dari album ini. Apalagi Black Swan yang mereka di MMA gitu. Wow, itu luar biasa banget.
Anyway, intermezzonya selesai. Nah, kita lanjut masuk ke beberapa lagu yang System bahas ini. Untuk lagu Persona, intro Persona ini kan dinyanyikan oleh RM. Nah, Persona itu apa sih? Di sini tuh System menjelaskan kalau Persona itu adalah sebuah topeng yang dikenakan oleh aktor di atas panggung saat mereka mempersonifikasikan karakter mereka. Jadi, perumpamannya adalah kita tuh adalah aktor di panggung kehidupan kita. Terus, kita lanjut ke Boy With Love, yang sebenarnya kita tahu kalau lagunya BTS tuh ada yang Boy In Love kan. Dan di sini ada Boy With Love. Ada perbedaan kata antara Boy In Love dan Boy With Love. Yang pertama, Boy In Love itu adalah artinya laki-laki yang sedang jatuh cinta. Sementara Boy With Love, karena ada kata with-nya, itu adalah laki-laki yang penuh cinta. Dan di sini tuh Muraisten menjelaskan kalau ada dua perbedaan yang sangat kelihatan, yang sangat signifikan di antara laki-laki yang sedang jatuh cinta dan juga laki-laki yang penuh cinta. Contohnya, kalau misalnya sedang jatuh cinta dan kalau lagi jatuh cinta, di sini kan kalian dirasuki oleh emosi, dan juga kalau misalnya lagi jatuh cinta kan orang-orang banyak melakukan hal-hal yang gila lah istilahnya. Dan di sini ego kamu adalah budak emosi tersebut. Sementara kalau Boy With Love, laki-laki yang penuh cinta tandanya kamu lebih dapat mengendalikan emosi dan dapat membawa cinta ke dalam diri kamu. Dan ini menandakan ego kamu yang lebih dewasa. Lanjut ke Shadow, di interlude Shadow, lagunya yang dinyanyikan oleh Suga. Di sini Muraisten ngejelasin shadow itu apa sih? Bayangan itu apa sih? Di sini Muraisten ngejelasin kalau shadow atau bayangan itu adalah bagian jiwa kita yang tersembunyi dan itu tuh ada nempel di balik ego kita. Bisa dibilang bayangan atau shadow ini tuh adalah sosok gelap jiwa kita yang biasanya tersembunyi. Mungkin lebih kayak hasrat atau keinginan atau keserakahan diri kita yang tuh ada gitu di balik jiwa kita tuh. Kita pasti punya masing-masing hasrat kita sendiri gitu kan. Seperti awal lirik di interlude Shadow ini. I wanna be king, I wanna be a rockstar. Dan itu kan yang dinyanyikan oleh Suga. Dan itu, Time itu mengartikan kalau itu adalah bayangan atau shadow-nya si Suga yang itulah yang dia inginkan gitu. Jadi kayak itulah hasrat terpendamnya dia. Dan di sini, Muraisten menjelaskan juga kalau Suga tuh kayak dia tuh nyanyi untuk shadow-nya dia sendiri gitu loh. Seakan-akan si Suga itu membiarkan bayangannya mengambil alih suaranya dan berbicara melalui dirinya. Menarik banget kan? Dan saya juga menjelaskan kalau bayangan atau shadow itu menampung segala ambisi atau nafsu kita untuk berkuasa. Jadi tuh shadow itu sebenarnya secara tidak sadar kita tahu itu ada di balik kita. Cuman kadang kita kayak tidak ingin mengakui kalau itu ada. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang terpenting dari lagu interlude Shadow ini menceritakan tentang menyadari keberadaan shadow atau bayangannya si Suga. Jadi si Suga tuh mengakui dan menyadari, ya kayak aku tuh punya bayangan aku sendiri. Inilah shadow aku dan aku sadar akan shadow itu. Gitu loh. Dan dia sudah menerima bayangannya dia tersebut gitu. Terus yang paling aku suka dari MV-nya juga dan lagunya sih sebenarnya itu ada satu momen hampir-hampir dekat terakhir kalau nggak salah, yang dimana nadanya tuh tiba-tiba ganti. Kayak itu adalah percakapan antara si Suga dengan shadow-nya dia sendiri. Dan itu kayak wow, oke. Kayak emang tiap lirik BTS tuh maknanya tuh dalam banget sih. Kayak aku nggak pikir sampai sejauh sana. Kayak keren banget lah pokoknya. Dan di lirik itu tuh lebih kayak dialog antara si Suga dengan si bayangannya sendiri. Dan intinya adalah dari lagu ini tuh Suga menerima akan bayangannya dia sendiri. Dan dia sadar kalau bayangan itu bakal selalu ada di diri kita. Lebih baik kita menerima daripada kita menyangkal. Itulah artinya dari interlude Shadow. Kalau untuk dan ego itu sebenarnya juga menarik banget teori-teorinya, dan terutama untuk itu juga ada salah satu favorit aku di album ini karena emang lagu ini kan peruntukan untuk hatersnya BTS. Dan disinilah lagu itu mengungkapkan rasa jijik dari BTS ke orang-orang yang sembunyi di balik topeng agar bisa mengarahkan amarahnya secara anonim kepada orang lain. Nah, itu adalah review dan discussion buku Map of the Soul 7 karya Muraisten yang akan diterbitkan oleh penerbit Spring sebentar lagi. Kalian bisa langsung order aja di tokonya penerbit Spring. Aku kasih linknya di description. Jadi kalau kalian ARMY dan kalian tertarik untuk baca-baca tentang apa sih makna dari lagu BTS yang ada di album Map of the Soul 7. Terima kasih udah nonton video sampai sejauh ini. See you guys in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.